Baik, Dokter Denny, Bu Susi, dan Bu Dwi, kira-kira selama pandemi ini, sudah banyak cara yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu Guru. Dan kami tahu tidak sedikit pengorbanan, tidak sedikit perjuangan dalam hal untuk melayani anak-anak kita yang belajar di rumah dan mereka harus mengajar dari rumah. Kira-kira selama ini, Dokter Denny, Bu Dwi, Bu Susi, dari apa yang Bapak rasakan dan Bapak alami, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru anak-anak kita ini selama pandemik ini? Disilakan Dokter Denny. Kami pikir sudah cukup baik ya, metode pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak monoton dengan tugas-tugas, karena tugas-tugas yang bertubi-tubi itu kesannya anak ini kok PR-nya sering banget, banyak banget. Jadi metode pembelajaran dengan video, kemudian tugas-tugas dengan Google Form, kemudian pengambilan video atau nyanyi atau praktikum di rumah, itu sangat menarik buat anak-anak terutama yang kelas 1 ini. Jadi sudah cukup baik sehingga kedepannya berharap variasi metode pembelajaran itu memang dipikirkan supaya mood anak, ketertarikan untuk dia tetap belajar itu ada. Karena kalau monoton yang sifatnya hanya satu arah pemberian tugas begitu, menjawab pertanyaan tampaknya dia protes. Iya, jadi kalau dengan metode yang bervariasi, moodnya itu muncul lagi dan dia excited untuk mengerjakan. Seperti itu, Bu. Terima kasih Dokter Denny. Bu Susi bagaimana, Bu? Hampir sama dengan Pak Denny. Selama ini yang sudah diberikan oleh Pak Ibu Guru, saya rasa sudah sangat baik. Bahkan hampir sama dengan Pak Denny. Selama ini yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, saya rasa sudah sangat baik. Bahkan menurut saya kemampuan dalam teknologinya sudah cukup baik. Jadi perlu memang harus dipertahankan, dan memang satu hal yang perlu untuk kita tingkatkan memang diupayakan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin ditingkatkan lagi entah bagaimana caranya supaya anak-anak lebih bersemangat untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Mungkin itu saja, Bu. Baik, kalau menurut Bu Dwi, kalau menurut saya sendiri, terus terang sebagai seorang ibu dan juga wanita pekerja, saya sangat salut dan bangga dengan ibu-ibu guru. Kenapa? Ketika saya harus mendampingi anak saya belajar di rumah, untuk 2 orang anak saja saya kewalahan, apalagi para ibu guru yang harus mendampingi sekitar 20 sampai 30 anak dalam satu kelas perharinya. Dan mereka sangat sabar mendampingi anak-anak ini semua. Kemudian dari video, gambar-gambar yang dikirimkan melalui grup kelas, kembali lagi Bu Flora, saya sangat salut dan bangga. Saya melihat seperti di TK ya, sangat hebat. Saya melihat semangat dari salah satu guru senior, Ibu Muji, ketika dia bermain musik bersama Ibu Emi, Ibu Miss Esra, sama Om Jerry. Saya lihat, Ibu Muji sangat luar biasa loh, bisa main kazon ya. Kalau alat musiknya itu kazon, tapi kazonnya itu terbuat dari galon air mineral. Mukul gendangnya, kazonnya itu sangat hebat, kolaborasinya luar biasa. Saya pikir, wah, ibu-ibu guru, salah satunya Ibu Muji yang senior saja, semangatnya luar biasa, kreatifnya luar biasa. Kenapa enggak kita emak-emak yang masih barisan milenial ini juga harus lebih semangat dong? Itu dia, Bu Flora. Jadi hebat, salut, terima kasih untuk para ibu guru. Wah, luar biasa apresiasi dan ternyata guru-guru Santa Maria
sudah memampukan diri untuk memberikan pelayanan yang maksimal, yang prima kepada anak-anak didik mereka yang tidak secara fisik dapat mereka ajar di depan matanya dengan menggunakan berbagai macam teknologi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Denny tadi, Bu Dwi tadi, dan Ibu Susi tadi. Kita juga senang mendengarkan ini, Bu. Tapi memang kita selalu berkomitmen, semua kita berkomitmen. Mulai dari PKY, mulai dari pengurus PKY, sampai pada pendidik dan tenaga kependidikan, bahwa kita harus memberikan pelayanan prima. Justru di saat ketidaknormalan sekarang, kita mau tampil menjadi super normal. Begitu ya, Dr. Denny dan Bapak Ibu. Yang mungkin pertanyaan terakhir dari saya, Dr. Denny, Bu Susi, dan Bu Dwi. Kan kita belum tahu ini kapan akan berakhir pandemi ini. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa pembelajaran jarak jauh ini kemungkinan besar akan terus berlangsung. Nah, apa kira-kira saran untuk guru-guru Santa Maria? Apa yang harus dilakukan lagi supaya lebih? Walaupun tadi dari Dr. Denny, Bu Dwi dan Ibu Susi sudah sedikit menyinggung apa yang diinginkan dan diharapkan dan saran-saran untuk guru-guru kita supaya lebih maksimal lagi. Disilakan Dr. Denny. Kalau dari kami, metode pembelajaran yang sudah bagus ini memang harus dipertahankan dan ditambah variasi untuk kegiatan-kegiatan yang untuk anak-anak kelas 1 mungkin sangat menarik ya. Jadi mereka akan lebih senang dengan hal-hal yang sifatnya praktikum. Nah, jadi metode pembelajaran seperti itu mungkin perlu diteruskan. Kemudian karena termasuk tipikal yang pemalu ya mungkin ya Bu Andri. Jadi kalau udah lama tidak ketemu dengan teman, tampaknya seperti baru lagi gitu. Jadi seperti video call group itu saya pikir metode yang sangat perlu mungkin dirutinkan supaya mereka merasakan suasana belajar bersama sehingga tidak terkotak-kotak membayangkan teman-temannya seperti apa di rumah. Jadi begitu melihat teman-temannya lagi, suasana untuk belajar bersama atau bermain bersama, bernyanyi bersama itu terbangun lagi. Jadi saya pikir metode-metode yang atau cara-cara yang sifatnya praktikal gitu ya untuk anak-anak kelas 1, kelas 2 ini itu mungkin perlu diteruskan dan ditingkatkan kalau dari kami. Terima kasih Dr. Denny. Silakan Ibu Susi, kalau saran dari Ibu Susi. Sama dengan Pak Denny juga, mungkin pembelajaran yang diharapkan seterusnya adalah kembali seperti saya sampaikan tadi adalah diupayakan untuk pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan ini mungkin kita kembalikan ke masing-masing guru mata pelajaran. Karena seperti mata pelajaran IPA untuk anak kami Michael kelas 5 SD itu praktek langsung sudah boleh dilakukan karena itu lebih menarik untuk tujuan tercapainya tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya mungkin untuk materi pelajaran-pelajaran lain mungkin saya kembalikan ke masing-masing guru. Sebenarnya sampai sini sudah sangat baik, tapi intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Lalu satu hal lagi yang menurut saya penting, mungkin supaya anak bisa melepas kerinduannya, alangkah lebih baiknya kalau misalnya diadakan seperti video call tapi bersama dengan teman-temannya dan gurunya. Seperti apa ya istilah media Zoom ya. Jadi bukan cuma orang tua saja, tapi anak-anak pun kalau boleh diikut sertakan, dilibatkan, bertemu dengan guru-gurunya dan teman-temannya. Jadi bisa saling melepas rindu, walaupun tidak bisa bermain di lapangan, tetapi dia bisa mengungkapkan mungkin sebagai ekspresi perasaannya dalam materi pembelajaran atau menjawab tugas-tugas dari sekolah. Kemudian sesekali mungkin barangkali guru ya
boleh juga menelepon langsung ke siswanya, menanyakan saya apa kabar, sebagai pendekatan batin ya antara guru dengan anak, sehingga yang selama ini pembelajaran di kelas yang jumlah siswanya mungkin ada 20 atau 30, anak ini mungkin merasa terabaikan atau tidak diperhatikan oleh guru. Karena dia ditelepon oleh gurunya, dia merasa seperti diperhatikan, disayang, dirindukan. Akhirnya mata pelajaran dari guru yang bersangkutan itu akan diminati oleh anak itu. Jadi yang selama ini mungkin pembelajaran itu momok bagi dia, tetapi hai Michael, apa kabar? Nah, dia pasti akan bercerita di meja makan. Kalau bahwasanya tadi Ibu Yanti nelfon, tadi Miss Kiki nelfon adek. Nah, saya yakin pasti PR-PR yang dikasih Miss Kiki atau Ibu Yanti atau siapapun gurunya pasti akan diselesaikan. Otomatis pembelajaran akan lebih mudah. Mungkin itu saja dari saya, masukan sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Susi. Bu Dwi gimana, Bu Dwi? Oke, baik Ibu. Kalau menurut saya tidak punya saran yang untuk ditambahkan kepada metode pengajaran di Yayasan Prayoga Santa Maria ini, karena saya sudah merasakan layanannya maksimal, metodenya bagus, saya bisa merasakan manfaatnya, saya bisa merasakan kemudahan yang saya peroleh dari SD, dari TK maupun dari nursery Santa Maria. Dan seperti yang Ibu Susi bilang tadi, mungkin bisa menelpon langsung. Kalau anak-anak saya sih, mereka sering mendapatkan voice note dari ibu gurunya. Jadi ibu guru kirim pesan suara, kemudian anak-anak balas dengan pesan suara lagi. Saya rasa mungkin itu sudah juga bisa mengobati kerinduan ya, dengar suara ibu guru, baik dari video maupun dari voice note yang dikirimkan para ibu guru. Dan saya sangat berterima kasih kepada Yayasan Prayoga, kepada SD, TK maupun nursery Santa Maria. Baik, terima kasih banyak. Suatu penghargaan, apresiasi yang luar biasa dari orang tua atas usaha, upaya, perjuangan, pengorbanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang tadinya belajarnya itu mungkin rada-rada konvensional, sekarang sudah memadukan, mengkolaborasi teknologi sehingga anak-anak yang terkesan bosan di rumah, mereka juga tertarik belajar. Namun ada saran dan ada juga masukan dari Dr. Denny dan Ibu Susi, juga sedikit tadi dari Ibu Dwi. Ternyata guru-guru untuk kedepannya masih diajak untuk lebih kreatif, lebih berinovasi, untuk memformulasi cara yang paling tepat. Apalagi diharuskan Ibu Susi tadi, mestinya menyenangkan sehingga anak tidak bosan. Karena memang kalau untuk anak SD, anak TK SD itu memang sistem pembelajarannya harus bermain sambil belajar. Dan Dr. Denny menekankan sekali tadi, memang hasil produk dari aktivitas anak itu hendaknya dinyatakan dalam bentuk hasil dari praktek. Demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Denny, Ibu Dwi, dan Ibu Susi, dengan anak-anakku yang cantik dan ganteng, Loli, Mikaela, dan Michael. Terima kasih banyak untuk hadir di sini, dan kita sudah bincang-bincang panjang lebar tentang bagaimana pengalaman baru yang dirasakan dan dialami oleh orang tua siswa kami Santa Maria Pekanbaru. Akhirnya kami ajak kembali kita semuanya untuk mematuhi protokol kesehatan. Tetaplah tinggal di rumah dan sedapat mungkin menghindari keramaian dan sedapat mungkin juga menjaga jarak. Pakailah masker apabila meninggalkan rumah dan cucilah tangan sesering mungkin menggunakan sabun dan air mengalir. Dan jagalah pola hidup bersih, sehat. Selamat jumpa dan salam sehat.